Oke, Viola. Kalau bisa on cam ya. Harus bisa sih, harus bisa on cam ya. Oke, kita mulai belajar kali ini dengan membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, nah tuh ada Adam. Hai Adam. Jadi izin share Hai screen. Kak, Yuk kita on cam. Hmm, share screen Kadila ada. Ada ya. Oke, di sini hari ini kita akan fokus di materi statistika dan peluang. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan random materinya. Nah, ini pertemuan ke-8 kita fokus di sini nih. Nah, di bab statistika dan peluang, ada yang sulit nggak? Kira-kira buat Happy, Adam, Viola, Sahrul mana? Nah, Sahrul. Halo Sahrul. Yuk, on cam dulu yuk. Atau udah aman sejauh ini? Pernah menemukan soal yang susah nggak di peluang sama statistika? kalau buat aku cukup aman sih Kak. Cukup aman, oke. Adam, Sahrul, Viola aman? Viola udah belajar statistika sama peluang belum? Kelas 8. Belum, Kak. Oh belum? Oke, berarti sekalian belajar ya. Sambil lihat-lihat aja. Halo Atifa. Oke, boleh on cam ya adik-adik ya. Kita akan mulai ke soal yang pertama. Nah ini soal TO yang keberapa ya ini? TO kesekian gitu. Oke, soal yang ini karena ini tentang peluang atau statistika ini. Peluang atau statistika. Dua-duanya ya. Ini dua-duanya tentang peluang sama statistika. Oke, kita akan langsung karena untuk TK ini satu soalnya sekitar 2 sampai 3 menit, kita akan langsung aja ya. Diketahui di sini apa aja? Oke, berarti diketahuinya di sini ada tabel ya. Terus di sini kita terlampir diketahuinya, ditanyanya di sini permen warna merah. Berarti kita fokus di permen warna merah ya. Oke, kita lihat. Diketahui permen warna merah itu ada berapa jumlahnya? Di sini ada. Nah, berarti kita tulis ya. Diketahui permen merah itu sama dengan 6. Yang ditanya, berapakah peluang Dila mengambil sebutir permen warna merah? Ingat ya, kalau peluang itu rumusnya apa? Peluang itu konsepnya P sama dengan N, N, apa itu enggak? N per total. Ya, N, oke, N per total, betul. Karena dia suka nyebutnya NA per NS ya. Oke. NA itu apa? NA itu kejadian yang diinginkan ya, kejadian yang diinginkan. NS itu apa? NS itu totalnya, total kejadiannya. Kita lihat, berarti kejadian yang diinginkannya itu berapa? Siapa? Siapa dan berapa? Karena di sini yang ditanyanya merah, berarti kita fokus si NA-nya itu yang warna merah. Berarti NA-nya adalah 6. Sekarang per NS. NS itu total kejadian. Kita lihat ke total kejadiannya berapa. Berarti kita perlu jumlahin dulu ya total kejadian semuanya. Kayak maksud kejadian itu yang ininya ya kan merah 6. Terus jingga ini 5 ya. Berarti 6 tambah 5 tambah 3 tambah hijau 3 tambah biru 2 tambah merah 4 tambah ungu 2 tambah coklat 5. Oke, ketika dijumlahkan, ini dijumlahkan berapa nih? 6 tambah 5 tambah 30 ya? Oke, berarti NS-nya 30. Berarti kita tinggal masukin nih. NA-nya 6, NS-nya 30. Berarti peluangnya 6 per 30. Nah, kenapa bisa jadi persen nih pilihan gandanya? Kita ubah nih, 6 per 30 disederhanakan jadi berapa? 1/5 ya. 1/5 itu ketika 1/5. didesimalkan jadi berapa? 20%. 0,30? 20, 30 HP. Oh, 0,20 Kak.
Oke, 0,20. Dan kita ubah ke persen jadinya 20%. Nah, ini jawabannya. Oke. Jadi gitu ya, soal yang ini aman nggak? Ingat, peluang itu tergantung yang ditanya, yang kejadian ininya. Kalau totalnya sama ya. Misal kalau kalau kita mau tahu peluang permen warna ungu, berarti peluangnya gimana rumusnya? P sama dengan kan NA per NS ya. Berarti NA-nya berapa? NA-nya kalau kalau ditanya yang warna ungu, 2. 2 betul. Per NS-nya tetap NS-nya 30. Terus kita sederhanakan lagi jadi nanti ketemulah persennya gitu ya. Sekarang kalau misalnya Kak Dila mau tahu peluang permen warna pink, berarti gimana rumus peluangnya? P sama dengan NA per NS. NA-nya berapa? 4. 4 betul, 30. per 30. Selebihnya kita tinggal sederhanakan ya. Gitu. Tentang peluang ini, peluang kejadian ini ada yang bertanyakan aman nggak? Aman? Boleh kasih jempol kalau aman. Oke. Halo Adika. Oke, Adika tumben oke. Oke, kita next aja ya. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, soal yang ini pernah ketemu soal yang ini? Oke. Ih, boleh dibaca dulu deh. Sambil Kadila nulis yang penting-pentingnya. Oke, set, set. Jika kata 8 poin, oke, 3 poin, 6 poin, 6 poin, 6 poin. Oke, ini kan teksnya lumayan panjang ya. Kira-kira biar kita efektif mengerjakannya, kita lihat aja pertanyaannya. Pertanyaannya fokus di mana? Di sini kan ditanya berapakah peluang pemain memperoleh 3 poin dalam satu permainan. Berarti kita cukup fokus di aturan yang mana? Satu, dua, atau tiga? Atau semuanya? Fokus di aturan yang kedua. Kenapa fokus di aturan yang kedua? Karena di sini ditanyakan 3 poin dalam satu permainan. Karena di aturan yang kedua, dia yang mendapat 3 poin. Soalnya di aturan ke satu kan 1 poin. Di aturan ketiga 2 poin. Nah, yang dapat 3 poin itu hanya di aturan kedua. Dan itu pun syaratnya apa? Syaratnya kedua dadu, kan ada 2 dadu ya. Kedua dadu itu harus tepat menghasilkan 8 dan ada satu lagi ditambah satu dadu itu harus genap. Nah, caranya, cara tahu gimana peluangnya berarti nanti peluang si kedua dadu ini kita kalikan dengan peluang dadu yang genap. Nanti satu-satu dulu kita cari peluang kedua dadu yang hasilnya 8. Peluang dua dadu yang hasilnya 8 ada berapa? Ada berapa peluang? Ada yang tahu? Ada 3 ya, Kak. 3? Ada 3? Oke, 3 itu dari mana aja? 2 sama 6, 2 sama 6, terus 5 sama 3, 5 sama 3 sama 3, 5, 5 sama 3, terus sama 4, berapa? 4 4 sama sama 4. 4 sama 4. Oke, 3. Kalau ini kan 2 dadu ya. Misalnya ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Bisa nggak dadu yang pertamanya itu 6, dadu yang keduanya 2? Mungkin? Bisa, tapi sama Nah, aja kayak yang di atas. sama atau beda? Sama, Kak. Beda. Karena kemungkinannya berbeda. Ini kan dadu yang pertama, ini dadu yang kedua. Gitu ya, ini beda nih. Yang pertama dadunya 2, yang kedua 6. Terus yang selanjutnya, dadu yang pertamanya 6, dadu yang keduanya 2. Jadi berbeda. Meskipun 2 sama 6, terus 6 sama 2 itu berbeda. Karena ini beda dadunya. Jadi kemungkinan, kan misalnya ini 2 dadu nih. Yang pertama ini muncul 2, yang ini 6 misalnya. Oke, ini satu kejadian. Satu kejadian lagi, kemungkinan ini 6, ini 2.
Nah, ini berbeda ya. Makanya kita tulis 2,6, 5,3, 4,4, 6,2. Berarti satu lagi apa? 3,5. Tiga Ya, sama lima. 3 sama 5. Kalau 4 sama 4 kan sama aja ya. Ini nggak bisa ditukar ya. Udah. Berarti peluangnya berapa dong? Peluang dadu dijumlahkan. Dijumlahkan hasilnya 8. 5 per totalnya. Berarti kalau dadu, ada dua dadu berarti NS-nya berapa? Kan P sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya 5 ya udah kita hitung. NS-nya berapa nih kalau dua dadu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 36. Tiga Tiga. enam ya. Betul, 36. Kenapa 36? Karena satu dadu itu peluang totalnya 6. Kalau dua dadu, berarti kita pangkatin 2 ya. 3, 6. Oke, berarti peluang peluang muncul angka 8. Berarti berapa? Disederhanakannya satu pak enggak ya, udah ya. Bisa lagi nggak? Udah ya, udah segini ya paling sederhana ya. Oke, berarti kita cukup tulis sampai sini. Selanjutnya berarti kita cari peluang yang satu dadu berikutnya yang menghasilkan angka genap. Nah, peluang satu dadu menghasilkan angka genap ada berapa? Satu dadu yang hasilnya 6. Hasilnya genap. Ada berapa peluangnya? Tiga. 3. Berapa aja? 2, 4, 6. Berarti Empat enam. peluangnya berapa? Setengah kak. Setengah. Oke, setengah dari mana? Ini kan 3 ya, asalnya 3 dulu. 3 per 6. 6 itu kan total satu dadu. Berarti ini disederhanakan jadi 1/2 ya. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui memperoleh tepat 3 poin itu kan kita harus dadunya 8 sama genap. Berarti kita tinggal kalikan nih peluangnya. Peluangnya gimana? Berarti yang 5/36 kita kalikan dengan 1/2. Berapa tuh hasilnya? 5/72. Oke, kita cek di soal ada 5/72. Ada. Oke, gimana nih soal yang ini? Ada yang tanyain dulu? Ada yang tanyain dulu nggak soal yang ini? Ini termasuknya susah, susah banget apa biasa aja? Susah nggak? Aman-aman? Boleh kasih kode deh kalau aman. Jempol. Oke, ada aman. Tadi kok sama Sarul ini nggak on cam. Viola aman, Latifa aman? Oke. Adik-adik boleh ya kalau sambil ngemil, sambil minum. Boleh banget. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Nih, nomor 3 berarti ini di pernyataan ya. Oke, kita baca dulu. Di sini nilai rata-rata ulangan IPA kelas A itu 78 dengan jumlah 20 orang. Kemudian kelas B 82 dengan jumlah 30 orang. Oke, digabungkan di satu kelompok. Oke, berarti yang diketahuinya cukup ini ya. Berarti 78 itu adalah nilainya rata-ratanya ya. Berarti X-nya sama dengan 78. Atau rata-ratanya 78. Terus 20 ini berarti 78 ini rata-rata 20 orang ya. Terus ini yang A, kalau yang kelas B itu 82 dengan rata-rata 30. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Jumlah seluruh nilai siswa 9A adalah 1560. Oke, cara tahu jumlah siswanya dari mana? Ada yang tahu? Dari mana dia dapatnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tapi Adam barangkali tahu cara mencari nilai siswanya. Nggak? Oke, kita lihat aja.
Ingat gak kalau rumus rata-rata itu gimana? X rata-rata sama dengan jumlah data, jumlah data dibagi banyaknya data. Ya, banyaknya data. Oke, kita lihat di soal udah diketahui apa rata-rata yang ini yang kelas A dulu ya, yang kelas A. Yang kelas A rata-ratanya 78. Oke, berarti kita tulis 78 sejajar. Jumlah datanya, jumlah data itu berarti jumlah nilainya. Itu nggak diketahui. Kita boleh pakai X misalnya ya. Per banyaknya data tadi di kelas A itu banyaknya adalah 20 orang. Berarti kita masukin aja 20. Kalau udah gini berarti cara mencari jumlah datanya gimana atau X ini? Berarti X-nya sama dengan 78 dikali 20. Itu 78 kali 20 berapa? Boleh kita hitung ya. 78 kali 20, 1560. Gitu ya. Berarti pernyataan yang pertama benar. Udah dihitung belum? 78 kali 20 berapa? Udah dihitung 78 kali 20 betul nggak 1560? Boleh dicek. Betul, Kak. Betul. Berarti pernyataan yang pertama betul ya. Oke. Soal yang ini gimana? Yang pernyataan pertama aman ya? Coba sekarang pernyataan yang kedua karena konsepnya sama boleh dihitung. Coba yang pernyataan kedua berapa? Benar nggak? Benar-benar pernyataan yang kedua. Boleh dihitung dulu ya. Betul, Kak. Betul. Oke, yang lain? Udah selesai belum? Ada yang udah selesai lagi? Oke. Viola, Adam udah ketemu? Atau lagi? Lagi proses? Coba ya. Rumusnya sama tuh kayak yang tadi lah yang pernyataan satu. Cuman ganti rata-ratanya kan kalau kelas B itu 82. Terus banyaknya datanya 30. Berarti cara ngitungnya tinggal. Ah, eh, oke. Tapi udah ngitung yang pernyataan dua udah betul? Pernyataan satu, Kak. Pernyataan dua, pernyataan dua. Pernyataan dua tadi dihitung kayak benar, Kak. Benar, oke.
Oke, berarti kita coba bareng-bareng ya. Kita cek bareng-bareng bener nggak. Berarti yang B sama ya. Ini siapa nih? Oke, Syahrul. Give me some game. Oke. Berarti B-nya 82 sama dengan X per 30 ya. Atau X sama dengan 82 kali 30. Nah, 80 kali 30 berapa? Ternyata 4020. Oke, berarti pernyataan yang kedua betul juga. Sekarang di pernyataan yang keempat, rata-rata nilai gabungan kedua kelas adalah 80,4. Oke, berarti tetap ya, rumus rata-rata itu selalu tetap. Berarti kan X sama dengan jumlah data per banyaknya data. Per banyaknya data. Oke, berarti jumlah datanya bisa dicari nggak? Jumlah datanya bisa dicari? Jumlah datanya bisa dicari nggak? Bisa dicari dengan menjumlahkan kelas A yang kelas B dan kelas B. Tadi kelas A itu kan rata-ratanya 1560, kelas B 4020. Rata-rata jumlahnya. Kita jumlahin aja. Berarti jumlah datanya 1560 ditambah 4020. Yuk boleh bantu hitung berapa nih? 1560 ditambah 4020. 5.580. 5000. lima 5000. ribu 580. Gini. Ya, Hmm. Per banyaknya data, berarti banyaknya data berapa? 50 Kak. 50. Oke, jadi 5580 dibagi 50 berapa? 5580 dibagi 50. Sekitar 111 Oke. gitu Kak. 111,6 ya. Oke, ya 111,6. Berarti pernyataan yang ketiga betul apa salah? Salah Kak. Salah ya. Harusnya 111,6. Oke, tapi mungkin nggak 111,6. Gimana Kak? Mungkin nggak mungkin nggak jawabannya 111,6. Bisa jadi. Bisa jadi. Tadi kayaknya ada yang salah deh. Yang pernyataan kedua itu kan jumlah seluruh nilai gabungan kedua kelas adalah 4200. Nah, ini tadi 82 kali 30 berapa? 2460 ya. 2460 ya. Yang B. Terus A tambah B jadinya. Gini kan ya tadi. Tadi ngitung gini bukan? Jadi yang 4020 itu gabungan. Berarti nggak usah ditambah lagi ya. Tuh. Ya Kak. Nah, gitu. Ada yang pusing nggak yang barusan? Udah. Aman. Oke. Karena kan yang ditanya itu yang kedua jumlah seluruh gabungan. Berarti kalau seluruh gabungan kita perlu nyari dulu yang B. Terus yang B tadi kita dikalikan 2460. Kalau gabungan berarti 1560 ditambah 2460. Sekarang 4020 dibagi 50 berapa? Boleh bantu hitung. Bagi 50. 80,4 ya? 80,4 Kak. Oke, berarti pernyataan yang ketiga tuh betul. Jadi kalian kalau misalnya ketemu salah ngitung ya, itu bisa ketahuan. Karena di sini tadi rata-rata 111. Mungkin nggak?
Nggak mungkin kan? Soalnya nilai itu maksimalnya kan pasti 100 kalau nilai ulangan ya. Jadi kalau rata-ratanya 111 itu tidak mungkin. Jadi kalau misalnya di rata-ratanya udah, oh kok ini berarti ada yang ngaco nih, ada yang kurang tepat nih di soalnya. Gitu ya. Berarti pernyataan tiga itu betul. Nah, adik-adik barangkali gak tahu ini 50 dari mana. 50 ini dari mana, Hapi? Ya, dari mana? Kita kasih tahu. Atau Atifa, Adam, Viola, 50 tahu dari mana? 20 tambah 30. Oke, dari 20 tambah 30. 20 tambah 30 dari mana? Karena banyaknya kelas A dan kelas B. Jadinya 50. Oke, gimana soal yang ini? Aman tidak? Aman tidak? Aman. Oke. Kita next soal selanjutnya, soal nomor 4. Oke, ini gabungan ya, gabungan data sama peluang. Oke, kita baca dulu. Hmm, kita baca dulu apakah maksud soal ini. Sambil dibaca, kita sambil tulis diketahui ya. Berarti di sini diketahuinya ada banyaknya data atau banyaknya permen itu adalah 40 permen ya. 40 permen. Terus, Plop mengambil satu permen secara acak tanpa melihat warnanya. Berarti kalau mengambil satu permen secara acak, itu biasanya ini tentang peluang. Ini tentang peluang ya. Oke, lihat fokus pada yang ditanyakan. Pernyataan satu. Kita fokus di pernyataan satu. Besar sudut untuk permen merah adalah 54. Kita fokus di permen yang merah ini. Cara tahu besar sudut pada merah itu ada yang tahu gimana? Gimana, gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cara men 300. Berarti gimana? 360 dikurangi derajat yang diketahui. Oke, 360 dikurangi derajat yang diketahui. Di sini yang diketahuinya putih 90, berarti tambah 18, tambah 36. Boleh sambil bantu hitung ya. 36 tambah, berapa ini? Tambah 108, tambah 36, tambah 18. Boleh bantu hitung ya. Ada yang sudah hitung? Berapa? Bener kah yang pertama? Yang pertama benar. 54 ya. Di sini berapa dulu? Jumlahin dulu berapa? 54. 24? 240. 204 Oh, 246 Kak. kayak 240. Nah, betul. 360 dikurangi 246 itu 111. 114 Kak. 114. Jadi 90 tambah 18 tambah 36 tambah 108 tambah 36 tambah 18 itu 306. Ya, ada yang tipe nih, tipe ngitungnya. 306 ya. 90 tambah 18 tambah 36 tambah 108 tambah 36 tambah 18 306. Kayaknya ada yang kelewat ya. Oke, jadi 360 dikurangi 306 betul 54 derajat. Jadi pernyataan yang ke satu adalah betul. Oke, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Banyak permen merah adalah 5 buah. Cara tahunya gimana nih? Cara tahunya gimana? Berarti kita coba cari peluangnya. Si merah dia punya sudutnya, kan kita peluang itu, maaf, bentar. Kan peluang itu misalnya Na per Ns. Oke, kita lihat si merah itu dia sudutnya berapa? 54. Terus Ns-nya keseluruhannya ada berapa? Keseluruhannya untuk derajat
360 ya. Berarti 54/360 berapa perbandingannya? Bisa disederhanakan nggak? Coba dibagi dua dulu ya. Ini 27, 360 dibagi 2, 180. Masih bisa disederhanakan? Bagi 9 Dibagi ya? dibagi 9. Ya, jadi 3/20. nah 3/20. Bisa disederhanakan lagi? Gak bisa, Kak. Ya, oke. Berarti udah ya sampai 3/20. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah buahnya, berarti digimanain sih peluang ini? 3/20 dikali total permennya ada berapa? Total permennya ada berapa? Ada 40 40. ini. Berarti yang 3/20 ini kita kalikan dengan 40. Karena kita udah, ini yang 3/20 peluangnya nih. 40 ini total permennya. Jadi 3/20 kali 40 hasilnya 120. Ya 120 dibagi 20 berapa? 6. Ya, 6, berarti Kak. pernyataan yang kedua benar apa salah? Salah. Salah. Oke. Sampai sini ada yang tanyain dulu. Sampai sini aman? Aman. Oke, kita ke pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga ditanya pernyataannya peluang mengambil permen merah adalah 15%. Betul nggak 15%? Peluang mengambil permen merah adalah 15%. Betul nggak kira-kira? Tadi kita udah tahu ya peluang permen merah itu setelah dihitung berapa? 54 derajat. Peluangnya. 54/360. Nah, terakhirnya disederhanakan jadi 3/. 3/20. Nah, ini peluangnya ya. Betul nggak peluangnya 3/20 itu sama dengan 15%, betul? Betul, Kak. Betul. Karena 3 dibagi 20 itu sama dengan 0,15. Kita ubah ke bentuk persen jadinya 15%. Gitu ya. Aman mengubah dari desimal ke persen? Bisa, bisa. Bisa ya? Oke. Kita next soal pernyataan yang keempat. Pernyataan yang keempat, apakah apa pernyataan keempat? Peluang mengambil permen coklat adalah 25%. Betul apa enggak? Kita coba lihat dulu si coklat itu dia berapa derajat? Ini yang coklat ya. 108 berarti peluangnya gimana? Kan P sama dengan Na/Ns. Yang ditanyanya si coklat 108 ya. Ns-nya berapa? Ns-nya berapa? 360. 360. Oke, berarti peluangnya kita sederhanakan. Bisa nggak atau misalnya mau bagi langsung juga boleh. Karena ini peluang mau kejadian persen kita boleh langsung bagi ya. Bagi langsung ya. 108/360 itu 0,3. Ya. Atau mau disederhanakan dulu, misal kebesaran boleh sederhanakan dulu. Berarti kayak tadi ya dibagi dua dulu. Terus dibagi-bagi-bagi sampai terkecil. Di sini 0,3 ketika dijadikan persen jadi berapa persen? 30. Oke, 30%. Berarti pernyataan yang keempat betul apa salah? Salah, Kak. Salah. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke, soal yang ini data dan peluang aman atau ada yang tanya dulu? Aman ya? Adam aman, Viola? Oke. Pak? Sip. Oke. Kita next soal selanjutnya nomor 5. Kita sering ketemu soal yang kayak gini ya. Kemarin di simulasi ada ya soal ini ya? Udah ngerjain? Yang di simulasi yang di Ayo Coba TK. Atipa, Adem. Kalau Habib kan udah ya.
Atifa sama Adam nyobain belum? Aku belum, Kak. Oh, belum. Oke. Adam udah belum? Udah nyobain belum? Belum, Kak. Oh, belum juga. Viola nyobain belum? Belum. Sahrul, Adika nyobain belum? Belum, Kak. Belum. Kalau kalian kan tadi HP itu jadwal jadwal gladinya Senin ya, Senin Selasa. Kalau kalian kapan ada nggak? Udah ada belum jadwalnya? Rabu, Kak. Oh, Rabu. Iya, Di gantian? Di sesi nggak? bisa sih. Di sesi. Kalau Adam hari apa Adam? Aku hari Rabu, Kak. Oh, Sama sama. Kamis. Rabu sama Kamis. Adika hari apa? Adika, Sahrul. Oke, udah gladi lagi ya. Kalau udah gladi berarti langsung langsung TKA-nya. Oke. Nah, buat adik-adik, kalau kan nanti si gladi itu pasti dari pemerintah langsung ya. Nah, cobain di Ayo Coba TKA ya soal-soalnya. Cobain di Ayo Coba TKA sekalian belajar mandiri. Terus nanti skornya langsung muncul. Kalau misalnya mau pembahasannya, Kadila ada suka live di TikTok Komuba. Ngebahas soal-soal Pusmendik ya. Oke, nanti pantauin terus aja TikTok Komuba. Kita bahas soal Pusmendik. Nah, ini juga diambil dari Pusmendik sih, tapi udah disesuaikan tuh. Jadi soal serupanya. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Ngobrol-ngobrol. Capek nggak? Nggak? Oke, selanjutnya boleh dibaca dulu. Di sini sebuah alat pemindai otomatis digunakan untuk mendeteksi barang cacat di sebuah pabrik. Pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Oke, berarti yang diketahuinya tahap satu, tahap 2, tahap 3. Data tersebut digunakan untuk memperkirakan peluang kegagalan alat pada satu pengujian berikutnya. Bersama rekomendasi menangkap pernyataan yang benar. Oke, kita lihat pernyataan yang satu. Total seluruh pengujian adalah 500 kali. Betul atau enggak? Total seluruh pengujian adalah 500 kali. Berarti kita tinggal menjumlahkan yang jumlah ujinya. Ya, 120 tambah 200 tambah 180. Boleh dibantu, betul nggak 500? Betul, Kak. Betul. Oke, berarti pernyataan pertama betul. Sekarang ke pernyataan yang kedua, total gagal selama 3 tahap ada 58 kali, betul? Berarti yang gagal ya, kita fokus di gagal. 15 tambah 24 tambah 18, boleh dibantu. Betul nggak 58? 57, Kak. Harusnya 57. Oke, berarti pernyataan yang kedua. Salah. Nah, kita ke pernyataan yang ketiga. Frekuensi relatif kegagalan dari seluruh pengujian adalah 0,114. Artinya ini tuh berarti ditanya peluang kegagalan dari seluruh pengujian. Oke, berarti kita pakai rumus peluang lagi ya. Oke, P sama dengan NA per NS. Oke, NA yang kita inginkan. Yang kejadian yang ditanya di sini apa? Kegagalan ya. Di sini yang ditanya kegagalan. Peluang terjadinya kegagalan per seluruh pengujian. Di sini N seluruh pengujian. Di soal, kegagalannya terjadi berapa kali? Ini ya, yang 57 ya. Kita fokus di kegagalannya 57. Oke, kita masukin 57 nih yang diinginkan. NS-nya berapa? NS-nya berarti seluruh pengujian. Ada berapa di sini? 500. Berarti 57 per 500. Boleh dibantu hitung 57 per 500. Berapa? 0,114 bukan? Betul-betul nggak? Boleh dihitung. Bantu hitung. Betul, Kak. Betul. Berarti pernyataan yang ketiga itu adalah betul. Oke. Kalau dilihat dari tipe soalnya, berarti jawabannya pasti 1 dan 3 ya. Oke, karena ini buat di Google Form. Kalau di TKA kita nggak bisa langsung 1 dan 3. Kita harus buktikan dulu pernyataan yang keempat ya. Oke, kita lihat pernyataan yang keempat. Apa yang ditanya?
peluang alat berhasil pada satu kali pengujian berikutnya diperkirakan 0,79. Berarti peluangnya yang ditanyakan yang berhasilnya. NA-nya yang berhasil, berarti NA per NS. Yang berhasilnya berapa nih? Berarti ini ya, jumlahin ya. 105 tambah 176 tambah 106. Dua berapa? Boleh bantu hitung. 443 ya, betul nggak? Oke, 443 per seluruhnya berapa? 5. 500. Oke, berarti 443 dibagi 500. Kita boleh hitung, setelah Kadila hitung jawabannya 0,88. Berarti pernyataan yang keempat itu terbukti salah ya. Oke deh, soal yang ini gimana, aman? Aman, aman. Oke, Aman. Adam aman, Viola aman, Adika, Syahrul. Oke. Next, nomor 6. Boleh deh ini. Baca dulu. Kita lihat seorang siswa melakukan pengamatan cuaca di ada tempat selama 200 hari. Berturut-turut dari hasil pengamatan tersebut terlihat bahwa hujan turun selama 50 hari. Oke. Ditanya frekuensi relatif kejadian hujan. Berarti tanya peluang ya. Peluangnya NA per NS. NA-nya berarti yang ditanya atau yang dimintanya. Tercatat bahwa hujan turun selama 50 hari. Berarti NA-nya 50 per seluruh kejadiannya berapa? Karena di sini diamati selama 200 hari, berarti ya udah 50 per 200. Kita coret ini. Berarti 1/4. 1/4 itu berapa? 0, 0, berapa? 25, Kak. Oke, 0,25. Berarti jawabannya yang B. Oke, aman ini? Aman kayak ini? Mudah ya, cukup mudah ya ini ya. Oke, kita next soal nomor 7. Nah, tentang persentase ya. Persentase dan sudut. Oke, apabila dibuat ke dalam diagram lingkaran, besar sudut pusat untuk kayu dan cat adalah. Oke, ini diketahui kan kayu, paku, cat, tenaga, lain-lain. Ini totalnya pasti 100% ya. Nah, 100% ini akan dibuat ke bentuk diagram lingkaran. Nah, karena diagram lingkaran kita nggak tahu 35% itu segimana. Berarti kita harus ngukur pakai sudutnya. Oke? Berarti seluruh sudutnya berapa? 306. 300, 360. Betul. Di sini ditanya kayu dan cat. Berarti cara ngitungnya gimana? Karena kayu di sini 35%, jadinya 35% 35 ditambah 10. ditambah 10. 10. Kenapa ditambah 10? Biar total kayu ditambah 20. Biar total kayu dan catnya dulu. Oke, total kayu dan catnya dulu. Jadi 55 gitu ya. Ya, Kak. Oke, berarti 55 dari 360. Oke, berarti 55 per 100. Dari 100 kali 360. Nah, kali 360. Jadi berapa? 55 kali 360 dibagi 100. 100. 198, Kak. Ya, 198. Berarti kayu dan cat ini punya sudut 198. Kita lihat di PG-nya. Ada. Yang totalnya 198. Yang mana? A, Yang B. C. Yang B? Yang C. Oh, yang C. 126 tambah 72. Oke, 198 betul ya. Yang C. Oke, cara seperti ini betul. Tapi kalau mau lebih spesifik, kita cari satu-satu. Karena di PG-nya ini nyari satu-satu ya. Takutnya kalau nanti soalnya pernyataan, kita disuruh nyari satu-satu. Berarti
Satu-satu dulu. Kayu, misalnya kayu 35% ya. Berarti 35/100 kali 360. Ini jawabannya 126. Tuh, kalau misalnya cat itu tadi berapa? 20%. Berarti 20/100 dikali 360. Itu hasilnya 72 derajat. Gitu. Ini hitung masing-masingnya ya. Kalau mau langsung juga boleh. Oke, aman-aman ini? Aman nggak? Aman, Kak. Oke. Jadi untuk mencari sudut itu kita kalikan sudut totalnya. Karena sudut total di lingkaran itu 360, berarti kita kalikan 360-nya. Oke deh. Kita ke soal nomor 8. Boleh deh satu orang satu ya. Atipa pernyataan A. Adam B. Happy C. Viola D ya. Viola D, mau dicoba ya. Viola yang D benar apa salahnya? Sarul sama Dika nanti di next soal. Kadila kasih waktu berapa ya? 2 menit ya. Oke, coba. Kalau yang sudah kabarin. Udah, Kak. Kayak Atipa ya. Atipa tuh A ya. Iya, Pernyataan A benar apa salah? benar. Benar. Kenapa benar? Karena peluang bola biru 3/7 kalau merah 2/7. Oke, berarti lebih besar yang Biru oke. Yang biru tuh tadi berapa? 3/7. 3/7. Kalau yang merah 2/7. 2/7. Yang lebih besar mana peluangnya? Yang biru. Yang biru 3/7 itu 0,42 ya. 2/7 itu 0,28. Oke, betul. Jadi yang merah. Yang biru. Tuh. Yang B, sudahkah? Boleh Atipat sambil kerjain yang B, C, D-nya juga ya. Aku udah ke yang B. Oke, yang B, apa? Benar apa salah? Benar. Benar, karena Dua-duanya 2/7 Kak. Peluangnya. oke, si hijau 2/7, si merah 2/7. Oke, betul. Yang C, Happy ya? Happy C, udah? Udah, Kak. Oke. Peluang terambil, benar apa salah? Benar, Kak. Benar, karena, Soalnya merah sama hijau kan 2/7. Jadi tinggal ditambah jadi 4/7. oke, melanjutin yang Adam ya, 4/7. Sip. Piala yang D, merah atau hijau adalah 5/7, betul atau enggak? Kita lihat bola merahnya berapa, keseluruhannya berapa. Betul atau enggak? Kan P sama dengan NA/NS ya. Nah, NA-nya yang dicari di sini, yang dicari itu maksudnya yang ditanyakan. Di D itu kan bola merah atau hijau, berarti salah satu aja ya, bola merah. Kita lihat bola merahnya itu ada 2 per. NS-nya itu seluruh bola. Seluruh bola di sini ada berapa? Ada 7, berarti 2/7. Jadi pernyataan 4 betul apa salah, Viola? Salah ya? Nah, gitu. Oke, aman kan nih, Viola? Yang lainnya juga aman-aman? Aman ya? Oke, kita next soal. Oke, karena ini soal cerita, kita coba kerjakan bareng-bareng. Ini tentang data ya. Tentang data. Di sini
Oke. Di sini ada diagramnya SMP, SD, PT, SMA. Terus yang diketahuinya apa di sini? Jumlah siswa tersebut ada 900 orang. Berarti jumlah seluruhnya adalah jumlah totalnya adalah 900 orang. Oke, kita coba di pernyataan yang pertama. Persentase orang tua berpendidikan SMP adalah 35. Oke, ini masih lingkaran. Kalau kita mau cari persentase, kita pakai 360 enggak? Pakai 360 enggak? Enggak, karena apa tiba? Enggak, karena itu make persen, Kak. Persen. Kalau persen berarti ya maksimalnya adalah 100. 100. Betul. Kalau di sini pakai derajat berarti pakai derajat. Kalau persen maksimalnya 100%. Oke, berarti yang SMP berapa persen dong? 100 dikurangi 45 dikurangi 8 dikurangi 12. Berapakah itu? Betul itu? Betul nggak 35? Betul, Kak. Betul. Oke, berarti pernyataan yang pertama betul. Sekarang ke pernyataan yang kedua. Jumlah orang tua berpendidikan SD adalah 405. Oke, cara ngitungnya gimana nih yang nomor dua? Pernyataan dua. Kita fokus di SD. Di sini SD berapa? 45%. Seperti tadi. 45 Gimana, Hafi? dikali, dikali sama 900 orang. Betul, 45 per 100 dikali 900 orang. Berapa tuh? Coret, coret. 45 kali 9. 405. Oke, 405. Jadi pernyataan kedua ini betul apa salah? Betul. Betul. Oke, kita next ke pernyataan yang ketiga. Jumlah orang tua berpendidikan PT adalah 100 orang. Sama ya, berarti gimana cara ngitungnya? 8 per 100 kali 900 ya. Coret, coret betul nggak? 8 kali 9. 8 kali 9 itu 72 ya? Nah, berarti pernyataan yang ketiga salah. Oke. Gimana nih soal yang ini, Mayan? Oke, oke. Ada yang tanyakan dulu? Sudah, sudah. Sudah habis soalnya. Oke. Oke. Nah, jadi bab tentang statistika dan peluang itu yang barusan ya. Nah, sebelum ditutup, Fadila mau seorang-seorang resum tentang statistika dan dan peluang. Kita coba dulu dari siapa ya? Dari absen deh. Atipa ya. Eh, Adika dulu, Deng. Adika ada cek-cek satu kata tentang statistika dan peluang. Nyebutin aja per kata. Adika ada aman? Oke, Adika sepertinya lagi gangguan. Ke Atipa berarti. Satu kata aja sebutin. Rata-rata. Rata-rata. Happy, happy, happy. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke. Keren sih, Happy. Kreatif. Tentang materinya. Di statistika sama peluang itu ada istilah apa? Kan Atipa rata-rata. Apalagi? Kemungkinan. Kemungkinan. Oke. Berarti selanjutnya Adam dulu. Jumlah data. Jumlah data. Oke. Sahrul ada. Cek-cek. Oke, kita ke Viola. Satu kata tentang statistika dan peluang.
Satu kata materinya. Eh, Viola nguplis. Enggak. Nguplis nggak sih itu? Enggak. Satu kata apapun tentang statistika dan peluang. Oke, oke, oke. Tipe rata-rata. Tapi, wow, mantap. Adam, sama kemungkinan. Adam, tadi itu apa Adam? Jumlah data. Kalau Viola apa? Dari tadi, materi yang tadi. Ada nggak yang keinget? Misalnya, kan tadi jumlah data. Di bawah jumlah data apa? Kan rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya data ya. Nah, udah. Oke. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu berarti untuk bab statistika dan peluang sudah selesai ya. Kita harus ketemu lagi di pekan depan. Kita ngebahas soalnya langsung materi campuran. Jadi nggak per bab lagi ya. Langsung materi campuran. Misalnya nomor satunya tentang bilangan, nomor duanya tentang statistika atau apa. Jadi dicampur ya materinya ya. Tapi sebelum ditutup, Fadila mau tanya dulu, dari 1 sampai 10 kesiapan untuk gladi berapa? Kalau misalnya nggak bisa on mic, pakai tangan. 1 sampai 10 kesiapannya berapa? Atifa itu 5, tangan satunya nggak kelihatan lagi Atifa. Iya Oke, 5 Kak. berapa 5? Iya. Oke, Atifa 5. Happy 8. Adam berapa Adam? 5 juga kayaknya, Kak. 5 juga kayak, Adam mau ikut-ikutan? Beda dong, beda dong. Atau enggak kurang, Kak? Ya udah 4,5 ya. Ya, segituan. Gitu. Oke. Viola mah nanti ya gladinya ya masih lama ya gladinya masih tahun depan. Tapi udah bisa udah ikut intensif keren. Jadi nanti pas gladinya langsung 10 ya Viola ya. Oke, kalau gitu kita akhiri belajar kali ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum tutup kita foto dulu. Sarul Adika bisa foto dulu nggak? HP udah langsung gini. Adika sama Sahrul bisa on cam dulu. Gak apa-apa deh kalau gak bisa. Yuk, Atifa mukanya setengah. Hmm. Satu, dua. Nah, Sarul. Nah, satu, dua, tiga. Oke, ih keren. Makasih ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di pekan depan. Besok ketemu lagi ya di TO. Oke?